Pernahkah kita benar-benar membayangkan apa yang terjadi setelah semua orang pulang dari kuburan? Saat tangisan keluarga perlahan menjauh, langkah kaki para pelayat satu persatu menghilang, dan tanah terakhir yang menutup liang lahat mulai kembali sunyi. Kuburan yang tadi penuh manusia tiba-tiba berubah menjadi tempat yang sangat sepi. Tidak ada lagi suara doa. Tidak ada lagi tangan yang menggenggam. Tidak ada lagi wajah yang menemani. Yang tersisa hanyalah gelap, sunyi, dan sebuah perjalanan yang baru saja dimulai. Karena menurut banyak riwayat ulama, malam pertama di alam kubur adalah malam paling menegangkan bagi setiap manusia. Dan pada saat itulah, ketika semua orang telah tulang, seorang manusia akhirnya benar-benar menyadari sesuatu yang selama ini sering ia lupakan ketika hidup di dunia. Kita sering datang ke pemakaman, mengantar orang yang kita cintai sampai ke liang lahat. Kita berdiri di samping kubur yang masih basah oleh tanah, membacakan doa dengan suara pelan. Sebagian menahan air mata, sebagian lagi hanya terdiam, mencoba menerima kenyataan. Lalu perlahan, satu persatu kita melangkah pulang. Namun, jarang sekali kita benar-benar berhenti sejenak untuk berpikir bahwa suatu hari nanti, kita juga akan berada di posisi yang sama. Diantar oleh orang-orang yang kita cintai, lalu ditinggalkan sendirian. Tidak ada harta yang ikut tinggal. Tidak ada jabatan yang menemani. Tidak ada teman yang bisa menolong. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup. Dan saat semua orang pulang dari kuburan, disitulah perjalanan yang sebenarnya bagi seorang manusia baru dimulai. Beberapa saat setelah semua orang pergi, suasana yang tadi penuh dengan suara manusia perlahan berubah menjadi sangat sunyi. Langkah kaki terakhir para pelayat semakin menjauh. Suara doa yang tadi terdengar lirih mulai menghilang di telan angin sore. Tanah yang baru saja ditaburkan di atas liang lahat masih terlihat basah. Gundukan kecil itu menjadi tanda bahwa seseorang baru saja menyelesaikan perjalanan panjangnya di dunia. Perlahan, pemakaman kembali seperti biasa. Sepi, tenang, hening. Padahal beberapa menit sebelumnya, tempat itu dipenuhi oleh manusia yang datang mengantar dengan air mata dan doa. Namun kini, tidak ada siapapun yang tersisa. Di bawah tanah itu, seorang manusia berada dalam ruang yang sangat sempit. Ruang yang dulu mungkin tidak pernah ia bayangkan ketika masih hidup. Bayangkan sejenak, seseorang yang sepanjang hidupnya selalu berada di tengah keramaian. Ia memiliki keluarga yang mencintainya, teman yang sering menemaninya berbincang, lingkungan yang membuat hidup terasa ramai dan penuh aktivitas. Tetapi sekarang, semuanya berubah. Di dalam liang lahat, tidak ada lagi suara. Tidak ada cahaya lampu. Tidak ada langit yang bisa dipandang. Tidak ada dinding rumah yang memberi rasa aman. Yang ada, hanyalah tanah di sekelilingnya. Gelap, sempit, dan sunyi. Kesunyian itu bukan sekedar sunyi biasa. Ia adalah kesunyian yang membuat seorang manusia benar-benar menyadari satu kenyataan yang selama ini sering ia lupakan ketika hidup di dunia. Bahwa kehidupan dunia telah berakhir. Semua kesibukan yang dulu terasa sangat penting, kini sudah selesai. Pekerjaan yang dulu menyita waktu, urusan dunia yang dulu membuat hati gelisah, perlombaan mengejar harta dan jabatan. Semuanya berhenti pada satu titik, kubur. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang hari yang telah lewat. Di tempat itulah seorang manusia mulai menyadari bahwa perjalanan hidup yang ia jalani selama puluhan tahun ternyata terasa sangat singkat. Seolah-olah dunia yang dulu terasa panjang hanya seperti sebuah perjalanan yang sebentar. Dan di dalam kesunyian kubur itulah, perlahan muncul satu pertanyaan yang mungkin dulu jarang ia pikirkan. Apa yang sebenarnya telah ia bawa dari dunia? Apakah amal baik yang cukup untuk menemaninya?
Ataukah hanya penyesalan yang perlahan mulai memenuhi hati? Karena di tempat itu, tidak ada lagi yang bisa membantu. Keluarga yang tadi menangis di pinggir kubur sudah pulang. Teman yang tadi mengantar juga telah pergi. Yang tersisa hanyalah seorang manusia, sendirian bersama amal yang ia kumpulkan selama hidupnya. Dan di saat kesunyian itu semakin terasa dalam, sebuah fase baru dari perjalanan manusia pun akan segera dimulai. Ketika kesunyian di dalam kubur semakin terasa, seorang manusia mulai menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi suara dari dunia luar, tidak ada lagi langkah kaki manusia, tidak ada lagi cahaya yang menerangi seperti ketika hidup di dunia. Gelap, sunyi, dan sempit. Di saat itulah, menurut banyak penjelasan para ulama, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menentukan. Sebuah peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia, tanpa terkecuali. Tiba-tiba, suasana kubur yang sunyi itu berubah. Datanglah dua makhluk yang tidak pernah ditemui manusia selama hidupnya di dunia. Dua malaikat yang memiliki tugas khusus di alam kubur. Mereka dikenal dengan nama Munkar dan Nakir. Kehadiran mereka bukan seperti kedatangan manusia biasa. Wajah mereka tegas, suara mereka mengguncang. Kehadiran mereka membuat suasana kubur yang sempit itu terasa semakin menegangkan. Saat itu, seorang manusia tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan. Tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura. Karena di hadapan malaikat itu, yang berbicara bukan hanya lidah manusia, tetapi juga iman yang selama ini hidup di dalam hatinya. Kemudian, pertanyaan itu pun datang. Pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sangat menentukan. Pertanyaan yang mungkin selama hidup di dunia sering kita dengar. Namun pada saat itu, jawabannya tidak lagi sekadar hafalan. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan. Siapa Tuhanmu? Pertanyaan kedua tentang agama. Apa agamamu? Dan pertanyaan ketiga tentang manusia yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Siapa nabimu? Tiga pertanyaan ini mungkin terdengar sangat mudah ketika kita masih hidup di dunia. Bahkan, seorang anak kecil pun mungkin bisa menghafalnya. Namun di dalam kubur, situasinya sangat berbeda. Pada saat itu yang menentukan bukanlah seberapa kuat seseorang menghafal jawaban. Yang menentukan adalah seberapa dalam iman itu benar-benar hidup dalam hatinya selama ia berada di dunia. Bagi orang yang hidupnya dipenuhi keimanan, yang menjaga sholatnya, yang berusaha mendekat kepada Allah meskipun ia penuh dengan kekurangan, Allah memberikan ketenangan di dalam kubur. Lidahnya dimudahkan untuk menjawab, hatinya terasa tenang. Namun bagi orang yang sepanjang hidupnya lalai, yang terlalu sibuk dengan dunia hingga melupakan Tuhannya, saat itu menjadi sangat menakutkan. Ia mungkin ingin menjawab, ia mungkin mencoba mengingat, namun lidahnya terasa berat. Kata-kata yang dulu mudah diucapkan di dunia, tiba-tiba terasa menghilang. Yang tersisa hanyalah kebingungan. Dan di saat itulah, seorang manusia mulai merasakan sesuatu yang sangat berat. Penyesalan. Penyesalan karena waktu di dunia dulu terasa begitu panjang, namun ternyata digunakan untuk banyak hal yang tidak benar-benar bermanfaat. Padahal kesempatan itu dulu begitu terbuka. Kesempatan untuk sholat dengan lebih khusyuk, kesempatan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun semua kesempatan itu kini telah tertutup. Di dalam kubur, tidak ada lagi waktu untuk mengulang kehidupan. Yang ada hanyalah hasil dari apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Dan dari sinilah, kehidupan manusia di alam kubur mulai menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Setelah pertanyaan di dalam kubur itu selesai, suasana tidak langsung kembali tenang seperti sebelumnya. Justru di saat itulah, seorang manusia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya di dunia. Karena alam kubur bukan hanya tempat menunggu. Di sanalah mulai terlihat gambaran awal dari nasib seseorang. Bagi sebagian manusia, kubur berubah menjadi tempat yang menenangkan. Namun bagi sebagian yang lain,
kubur justru menjadi tempat yang sangat menakutkan. Semua itu bergantung pada satu hal yang sederhana. Bagaimana seseorang menjalani hidupnya ketika masih berada di dunia? Jika seorang manusia menjalani hidupnya dengan iman, meskipun ia bukan orang yang sempurna, meskipun ia pernah melakukan kesalahan, tetapi ia selalu berusaha kembali kepada Allah. Ia menjaga sholatnya, ia berusaha menjauhi dosa, ia menyesali kesalahannya dan memohon ampun. Maka ketika ia berada di dalam kubur, sesuatu yang menenangkan mulai terjadi. Kuburnya dilapangkan. Tanah yang tadi terasa sempit perlahan menjadi luas. Kesempitan yang sebelumnya terasa menekan berubah menjadi ruang yang lapang sejauh mata memandang. Gelap yang tadi menyelimuti kubur perlahan berubah menjadi cahaya yang lembut, cahaya yang menenangkan hati. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah pemandangan yang sangat indah. Sebuah pintu menuju surga dibukakan. Dari pintu itu datang hembusan angin yang membawa ketenangan. Harumnya seperti wangi yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Saat itulah seorang manusia mulai merasakan kebahagiaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa perjalanan yang menantinya adalah perjalanan menuju rahmat Allah. Namun keadaan yang berbeda dialami oleh mereka yang hidupnya jauh dari Allah. Mereka yang sepanjang hidupnya terlalu sibuk dengan dunia. Mereka yang menunda taubat, mengabaikan sholat, dan merasa hidup di dunia akan berlangsung sangat lama. Ketika mereka berada di dalam kubur, suasana yang mereka rasakan sangat berbeda. Kubur yang tadi sudah sempit terasa semakin sempit. Tanah seakan menekan dari segala arah. Gelap terasa semakin pekat. Kesunyian terasa semakin menakutkan. Lalu diperlihatkan kepada mereka sebuah pemandangan yang membuat hati gemetar. Sebuah pintu menuju neraka. Dari pintu itu datang panas dan rasa takut yang sangat dalam. Saat itulah, seseorang mulai menyadari kenyataan yang selama ini sering ia abaikan. Bahwa kehidupan dunia yang dulu terasa sangat penting, ternyata hanya berlangsung sebentar. Semua yang dulu dikejar mati-matian, harta, jabatan, popularitas, tidak ada satupun yang bisa menolongnya di dalam kubur. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah ia lakukan. Dan di dalam kubur itulah, seorang manusia benar-benar memahami satu kebenaran yang sering kita dengar ketika hidup di dunia, bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang sementara, sedangkan perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di dalam kubur, ketika kesunyian mulai terasa semakin dalam, seorang manusia perlahan mulai mengingat kembali kehidupannya di dunia. Kenangan-kenangan lama mulai muncul satu persatu. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang terasa sangat berbeda ketika dipikirkan kembali. Ia teringat masa-masa ketika hidup terasa begitu panjang. Hari-hari yang dulu dipenuhi dengan berbagai kesibukan. Bangun pagi untuk bekerja, menjalani aktivitas seperti biasa, bertemu banyak orang, tertawa, berbincang, menjalani kehidupan seperti kebanyakan manusia. Pada saat itu, dunia terasa begitu nyata, begitu penting, begitu menyita perhatian. Namun, di dalam kubur, semua kenangan itu terasa seperti sebuah cerita lama yang sangat singkat. Seolah-olah kehidupan puluhan tahun di dunia hanya seperti sebuah perjalanan yang sebentar. Di saat itulah, seorang manusia mulai mengingat hal-hal yang dulu sering ia tunda. Ia teringat sholat yang pernah ia lewatkan. Waktu-waktu ketika azan terdengar, namun ia memilih menunda. Ia berkata dalam hati, sebentar lagi saja, nanti masih sempat. Namun ternyata, banyak dari sebentar lagi itu tidak pernah benar-benar terjadi. Ia juga mulai teringat kesempatan-kesempatan baik yang pernah datang dalam hidupnya. Saat ia memiliki kemampuan untuk membantu orang lain, tetapi ia memilih mengabaikannya. Saat ia memiliki rezeki yang cukup untuk bersedekah, namun hatinya terasa berat untuk memberi. Saat ada kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah, namun ia berkata pada dirinya sendiri, nanti saja, masih ada waktu. Di dalam kubur, semua kata nanti itu perlahan berubah menjadi penyesalan. Penyesalan yang datang terlambat. Saat itu,
Mungkin seorang manusia sangat berharap bisa kembali ke dunia, bukan untuk menjadi lebih kaya, bukan untuk memiliki kehidupan yang lebih mewah, tetapi hanya untuk melakukan satu hal yang sangat sederhana. Satu sujud yang lebih khusyuk, satu sedekah kecil yang dilakukan dengan ikhlas, atau satu istighfar yang keluar dari hati yang benar-benar menyesal. Namun kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Pintu kehidupan dunia telah tertutup. Waktu yang dulu terasa panjang, ternyata memiliki batas yang tidak bisa dilewati. Di dalam kubur, tidak ada lagi hari esok yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada kesempatan kedua. Yang tersisa hanyalah hasil dari kehidupan yang telah dijalani. Dan di saat itulah, seorang manusia benar-benar memahami sesuatu yang sering ia dengar ketika hidup di dunia. Bahwa waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang pernah diberikan kepada manusia. Namun seringkali manusia baru menyadari nilainya ketika waktu itu telah benar-benar habis. Dan di dalam kesunyian kubur itulah, penyesalan yang terlambat mulai terasa begitu berat. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam liang lahat, sebuah kenyataan yang sangat dalam perlahan mulai terasa. Bahwa di tempat itu, tidak ada lagi yang bisa benar-benar menemani seorang manusia. Pada saat pemakaman berlangsung, kita sering melihat begitu banyak orang datang. Keluarga berkumpul, sahabat berdiri di pinggir kubur, tetangga ikut mengantar dengan wajah penuh duka. Tangisan terdengar, doa dipanjatkan. Sebagian orang menaburkan tanah terakhir sebagai tanda perpisahan. Pada saat itu, terasa seolah-olah seseorang dikelilingi oleh begitu banyak orang yang peduli. Namun perlahan, satu persatu mereka mulai pergi. Keluarga yang paling dekat pun akhirnya harus melangkah pulang. Teman-teman yang dulu sering bersama juga kembali ke kehidupan mereka. Kuburan yang tadi ramai perlahan kembali sunyi. Yang tersisa hanyalah tanah yang menutupi liang lahat dan seorang manusia yang berada di dalamnya. Dalam banyak nasihat para ulama disebutkan sebuah gambaran yang sangat menyentuh. Disebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ada 3 hal yang mengantarkannya sampai ke kubur. Yang pertama adalah keluarganya. Orang-orang yang selama ini hidup bersamanya, yang mencintainya, yang merasa kehilangan ketika ia pergi. Mereka mengantarkannya sampai ke pemakaman. Namun setelah pemakaman selesai, mereka harus pulang. Yang kedua adalah hartanya. Segala sesuatu yang dulu ia kumpulkan selama hidup. Rumah yang ia bangun, kendaraan yang ia miliki, harta yang ia simpan dengan penuh usaha. Namun semua itu tidak pernah benar-benar masuk ke dalam kubur bersamanya. Semua itu tetap tinggal di dunia. Yang ketiga adalah amalnya. Inilah satu-satunya hal yang tidak pernah meninggalkan seseorang di dalam kubur. Amal baik yang pernah ia lakukan, salat yang pernah ia jaga, doa yang pernah ia panjatkan dengan tulus, sedekah yang pernah ia berikan secara diam-diam, kebaikan kecil yang mungkin dulu ia anggap sepele, namun ternyata sangat berarti di sisi Allah. Semua itu tidak hilang, semua itu tetap ada. Dan di dalam kubur, amal itulah yang menjadi teman bagi seorang manusia. Jika amalnya baik, ia akan menjadi teman yang menenangkan. Ia membawa cahaya di tempat yang gelap. Ia membawa ketenangan di tempat yang sunyi. Namun, jika amal yang dibawa sangat sedikit, atau bahkan dipenuhi dengan dosa yang belum sempat ditaubati, maka seseorang akan merasakan kesendirian yang jauh lebih berat. Karena di alam kubur, tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Di tempat itulah seorang manusia benar-benar memahami satu kenyataan yang sangat sederhana, namun sering dilupakan ketika hidup, bahwa kehidupan di dunia hanyalah kesempatan. Kesempatan untuk mengumpulkan sesuatu yang akan menemani kita selamanya. Bukan harta, bukan jabatan, tetapi amal yang dilakukan dengan hati yang tulus. Karena pada akhirnya, ketika semua orang pulang dari kuburan, yang tetap tinggal bersama kita hanyalah amal kita sendiri. Kisah tentang apa yang terjadi setelah semua orang pulang dari kuburan bukanlah sekedar cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti. Ini adalah pengingat yang lembut bahwa hidup yang kita jalani hari ini suatu saat akan sampai pada titik yang sama. Kita semua akan tiba di sebuah tempat yang sunyi, tempat di mana tidak ada lagi yang bisa kita bawa dari dunia selain amal yang pernah kita lakukan.
Dunia yang terasa panjang ternyata hanya sebentar. Karena itu, selama waktu masih ada, selama nafas masih diberikan, jangan tunda untuk memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan, dan kembali kepada Allah. Jika video ini membuat hati kita sedikit lebih sadar, mari jadikan momen ini sebagai pengingat bersama. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar banyak hal di dunia, hingga lupa bahwa perjalanan yang sesungguhnya sedang menunggu kita. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat Anda. Siapa tahu pengingat sederhana ini bisa menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang dan menjadi amal yang terus mengalir, bahkan ketika kita sudah tiada. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.